Ya, kawan, kali ini kita lanjutkan mengenai simpanan ya. Kali ini kita akan bahas pada sheet laporan ya. Jadi kalau kemarin kita bahas pada sheet anggota, kemudian sheet transaksi, sekarang kita masuk pada sheet laporan ya. Nah, di sheet laporan ini tentunya akan muncul nama-nama yang sudah terdaftar sebagai anggota ya. Jadi apa yang ada di sheet anggota, nama anggota dari nomor 1 sampai yang terakhir itu akan muncul semua di menu laporan. Nah, caranya gimana untuk memunculkan? Caranya adalah ini kita berikan sama dengan ini, kita berikan if kurung buka, kemudian kita klik sheet anggota, kawan ya. Nah, kita klik yang nomor pertama nih, nama pertama. Nah, ya. Kalau di sheet anggota kolom E baris 14 sama dengan kosong, titik 2 maka kosongkan ya, selalu begini kawan ya, supaya tidak muncul hasil yang error. Kalau tidak titik koma, kalau tidak kita ambil datanya, kita klik aja, nah, kemudian langsung kita enter, muncul ya ini ya. Nah, kalau sudah teman-teman, ini kan saya filternya saya buka ya, ini tinggal dikopikan sampai baris terakhir kawan, sampai baris terakhir di sini gitu, sehingga kalau di sana nggak ada datanya terakhir sampai ini ya kosong gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang kita masuk kolom kedua, tanggal. Nah, karena kita sudah punya acuan nama kawan, makanya ini kita sekarang bisa menggunakan index match atau VLOOKUP ya. Kalau tadi ini kan kita belum punya acuan ya, apa nomor, bukan, karena nomor itu muncul setelah ada nama. Misalkan ini nama saya buang, nomornya hilang ya, jadi nomor itu urutan kedua baru muncul, nama dulu baru nomor ya. Nah, sekarang kita sudah punya acuan ini, berarti ini bisa kita pakai dengan kita gunakan index match ya. Saya nggak akan bahas ya, di beberapa tutorial yang sebelumnya sudah banyak, di pinjaman juga sudah banyak kita bahas ya. Kemudian ini tergantung, di sini tergantung berapa macam kita punya jenis simpanannya kawan ya. Kalau di tempat teman-teman cuma 3 ya kita cukup 3, kalau 4 ya 4 ya. Jadi ini tergantung berapa banyak jenis simpanannya. Nah, ini kita ngambil dari saldo bulan lalu kawan ya. Caranya ini tinggal kita klik sama dengan gitu ya, kemudian buka file bulan lalunya, tapi yang kita ambil saldo akhirnya kawan, yang di kolom AC-nya dari file bulan lalu. Kita klik di sini, sudah enter, kemudian hasilnya akan seperti ini gitu ya. Untuk simpanan berikutnya juga sama, ini tinggal kita berikan sama dengan, kita masuk ke file bulan lalu, kita ambil kolom saldo akhir, kita klik di sini gitu ya. Jadi caranya gitu, simpel aja kawan ya. Nah, kalau sudah semua berarti ini baru bisa teman-teman kopikan sampai baris yang paling bawah gitu ya. Oke, itu enggak masalah ya kawan. Nah, sekarang kita coba masuk pada kolom N kawan. Nah, kolom N ini adalah kita mengambil yaitu dari sheet transaksi. Nah, caranya gimana? Ini formulanya di sini kawan, di atas ini ya, atau di sini sudah saya tulis ya teman. Kalau ini saya besarkan sebentar. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Kita tambahin if error ya. Jadi ini teman-teman abaikan juga if error, ini abaikan dulu. If error kurung buka sama titik koma 0 kurung tutup, ini abaikan aja. Itu kan tambahan aja paling akhir ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita menggunakan indeks karena kita sudah punya acuan. Jadi indeks kita masuk ke sheet transaksi, yang mau kita ambil apa? Kolom keterangan. Di transaksi kolom keterangannya ada di kolom J, makanya di sini setelah indeks kita masuk ke J dari baris pertama sampai baris terakhir ya. Sesuai dengan apa? Kan banyak pilihan ya di J itu. Ini keterangannya kan banyak, yang kita cari yang namanya sesuai dengan ini, F ini namanya. Lah, pilihan nama ini ada di mana? Ada di kolom F dari sheet transaksi ya, makanya kita masuk lagi ke F titik koma 0, kemudian kita beri kurung tutup 2 ya. Nah, ini selesai. Nah, supaya di sini tidak error, di baris baru tidak error ya, itu kita berikan if error
kurung buka, kemudian setelah kurung tutup kita berikan titik koma, 0, kurung tutup. Cuman gitu aja kawan. Ya, gitu ya. Kemudian sekarang untuk jumlah setoran. Nah, karena jumlah setoran ini lain lagi, kita bukan mau mengambil keterangan, tapi yang mau kita ambil angka-angkanya, berarti kita harus menjumlah. Kalau menjumlah kita menggunakan fungsi sum, ya. Nah, sum apa? Sekarang kita lihat di sini adalah jumlah setoran. Jumlah setoran itu di sheet transaksi ada di kolom apa? Kolom I. Kita akan menjumlahkan ini, ya, apabila coba kita lihat ini ya. Kita akan menjumlahkan dari kolom I apabila kolom F-nya namanya sesuai dengan ini, gitu. Dan kolom J-nya itu tidak ada keterangan apa-apa. Jadi kebetulan standarisasi ketentuan di tempat klien saya, kalau kita mau nyetor, ya selain ke insidentil dan mana suka, maka di sini tidak perlu kita berikan keterangan setoran ke sukarela, nggak perlu, kosongnya aja. Berarti di sini ada dua persyaratan, ya ininya kosong dan namanya harus sesuai dengan nama baris yang mau kita isikan, nama siapa. Berarti ada dua persyaratan. Karena ada dua persyaratan, kita menggunakan sum if, kawan, ya. Sum if seperti ini. Transaksi, karena kita menggunakan sum if, maka yang kita tulis dulu adalah kolom angka yang mau kita total, ya, karena bisa jadi satu orang bayar 2 kali di sini dalam 1 bulan atau lebih. Nah, itu yang mau kita jumlah, gitu, ya. Baik, kawan. Sekarang kita geser lagi ke kolom P, ya. Nah, kolom P ini saya coba buatkan di sini ya. Saya buka yang sheet laporan 2 sama, cuman di sini ada formula-formulanya supaya teman-teman belajarnya lebih enak, ya. Di sini dicoba saya besarkan dulu, ya, kolom P. Nah, kita masuk kolom P. Nah, jadi begini kawan. Nanti tergantung standarisasi atau ketentuan di tempat teman-teman sendiri, ya. Kebetulan di sini, ya, pembayarannya itu diprioritaskan pelunasan pokok dulu. Kemudian yang kedua diprioritaskan untuk pelunasan khusus. Yang ketiga diprioritaskan untuk wajib. Nah, baru kalau ada sisanya dia otomatis masuk ke sukarela. Ya. Kemudian untuk insidentil mana suka, ini setoran yang bisa ditransaksikan. Tergantung nanti di sini pilihannya apakah setoran, katakan setoran insidentil, misalkan gitu ya, atau bukan, ya. Nah, karena kita mempunyai skala prioritas, maka ini harus kita bikin sekarang formulanya. Tapi kalau di tempat teman-teman itu bebas, katakan pokok, oh memang anggotanya ingin bayar pokok, belum lunas, kemudian dipingin bayar wajibnya dulu, itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Maka formulanya mirip ini yang di kolom O, kawan. Jadi kalau dia nyetor untuk pokok, maka di transaksinya ini harus ditambahkan setoran simpanan pokok, disingkat gitu ya, nanti STRN apa SP, sehingga misalkan ini nama ini setor, ini harus ditulis setoran simpanan pokok, kita pilih, jadi ditambah dulu di sini. Itu kalau memang tidak ada ketentuan, artinya bebas ya, pokok itu bisa diangsur berapa kali, khusus boleh diangsur, artinya ini bisa ditransaksikan sesuai dengan keinginan anggota. Kalau memang seperti itu, sekali lagi, maka formula di masing-masing kelompok simpanan ini yang bertanda plus, itu formulanya sama dengan yang di kolom O. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan, yang ini bukan kosong, tapi apa? O, STRN, SP. Nanti di khusus juga keterangannya STRN, SK, misalkan kalau disingkat. Di wajib juga gitu, keterangannya di sini yang belakang diganti STRN, SW. Cuman jangan lupa di pilihannya tolong ditambah nanti. Di sini ada pilihan STRN, SP, ada STRN, SK, begitu ya. Nah itu teman. Karena di tempat di sini ketentuannya adalah prioritas ini, maka pada kolom P, ya kita coba lihat yang di laporan 2, sudah saya siapkan format. Di kolom P ini begini, simpanan pokok nilainya maksimal adalah 200 yang harus dipenuhi.
ya, khusus 450. Jadi pada kolom P ini kita bikin formula jika, ya. Nah, kenapa kita H10? Karena kita mau bikin formula di sini itu pada baris 10 pada nama yang pertama, ya. Nah, jika H10-nya kosong, berarti kan belum ada isi, ya, belum ada setoran, ya. Kemudian ada persyaratan lagi. Sekarang dia setor, berarti di sini karena narik dari transaksi kan muncul angka, ya. Dan kolom O-nya lebih dari, nah misalkan dia setor 1 juta gitu kan. Jadi jika ini kosong dan kolom O-nya itu lebih dari 500.000, ya. Jadi ada 2 persyaratan, makanya kita pakai N, ya. Ya. Maka isikan ini H7, jadi bukan 1 juta. Jadi kalau ini kosong, kemudian di sini isinya 1 juta, sementara simpanan pokok itu kan batasannya 500. Nah, jadi kalau O-nya lebih dari 500, ya isikan yang 500. Gitu. Nah, ini maksudnya. Itu baterai saya. Jadi ini yang pertama. Jika H10 kosong dan kolom setorannya lebih dari ketentuan simpanan pokok, cuma 2, maka isikan H7 gitu, ya. Nah, ini. Nah, Anda teman-teman menulis H7 jangan lupa ada 2 string, ya, $2 ya, supaya apa? Pada saat ini kita tarik ke bawah dia tetap membaca di H7, ya. Nah, sekarang bisa jadi transaksinya adalah dia setornya cuma 300, di sini kosong, di sini 300. Ya, berarti kita bikin alternatif berikutnya. Jika H10-nya kosong dan kolom setorannya lebih kecil dari H7, ya, cuma 2, maka titik koma kita ambil angka setorannya karena lebih kecil kan. Itu kita ambil yang 300 ini untuk isi di sini. Nah, kita ambil dari O10, ya, kawan. Jadi ini mudah-mudahan masih bisa diikuti kawan, ya, untuk 2 if yang pertama ini. If yang pertama adalah kalau hanya kosong, setorannya di atas ketentuan, yang kita ambil adalah saldo ketentuannya H7. If yang kedua sama tapi setorannya lebih kecil, padahal ini harus 500, berarti kita isikan jumlah setorannya, kita isikan O gitu, ya. Nah, yang berikut masih ada kemungkinan kawan. Nah, ini sudah ada angkanya tapi belum 500 gitu, ya. Dan setorannya ada nilainya, katakan begitu, ya. Nah, jadi gimana formula kita bikin ini? Jika H10-nya masih lebih kecil dari H7, ini if yang ketiga, ya. H10-nya lebih kecil dari ketentuan, katakan berapa? Bisa 200, bisa 300 di sini, ya. Nah, kemudian H10 ditambah O10 lebih besar sama dengan H7 ketentuan, ini ya if yang ketiga. Jika H10-nya katakan berisi 200, kemudian H10 yang 200 tadi ditambah kolom O setorannya, katakan setorannya 300, berarti jumlahnya kan sama dengan 500, makanya kita gunakan lebih besar sama dengan. Nah, kalau sama dengan 500 ya kita isikan. Yang kita isikan apa di sini? Yang kita isikan adalah O. Nah, ini sama dengan ini, maka yang kita isikan adalah H7 dikurangi H10 gitu ya. Jadi gini, misalkan ini 300, setorannya 200 kawan. Ya. Berarti di sini mestinya kan terisi 200. Nah, 200 kita dapatkan dari mana? Dari H7 dikurangi dengan H10 gitu. Ya. Kenapa nggak kita ambil aja U7? Karena nanti berbeda. Karena di sini bisa jadi dia H10 ditambah kolom O-nya ini nilainya lebih dari 500 gitu.
ya. Katakan di sini dia setornya 500, di sini 300, berarti kan totalnya 800. Kalau kita ambil O nanti di sini 500, jadi totalnya 800, menyalahi ketentuan ya. Nah, makanya kita gunakan formulanya seperti ini. Jadi kalau di sini 300, di sini 500, berarti kan 800 lebih besar. Sepanjang dia lebih besar dari ketentuannya, dari simpanan pokok, saldo yang seharusnya, maka saldo yang seharusnya dikurangi dengan yang ada sekarang berapa. Ini untuk if yang ketiga. Jadi ini kawan. Ya. Ini if yang ketiga nih. Nah, ini sudah saya bedakan nih ya. Ini. Cuman karena nggak bisa di apa, saya ini enak-enak pakai yang di atas ini, saya menunjukkan if yang ketiga. If yang ketiga nanti teman-teman tinggal hitung aja nih, merah F1, merah lagi F2, ini F3. Jadi ini formulanya ya. Kemudian yang terakhir sekarang kemungkinannya jika H10-nya sudah sama dengan H7, ada setoran tapi di sini sudah 500, maka di kolom P ini kita kosongkan, jangan ditambah. Kan gitu. Ini perlunya yang keempat nih ya, saya taruh di bawah. Yang keempat ini jika hanya H7-nya masih lebih kecil dari H10-nya lebih kecil dari H7, harusnya kan 500, dia masih 300. Nah, tetapi ditambah setoran ini masih lebih kecil dari H7. Katakan di sini cuma 100 setorannya. Berarti kalau ini ditambah 300 tambah 100 kan 400. Maka di sini kita isikan dari kolom O. Ini. Sepanjang ini ditambah setoran masih lebih kecil dari kolom dari nilai H yang seharusnya, simpanan pokok yang seharusnya, maka kita tambahkan kolom O-nya, jumlah setorannya. Tapi kalau ini menjadi lebih besar, ininya ditambah ini lebih besar, maka formulanya ketentuan simpanan pokok yang seharusnya dikurangi dengan yang ada di saldo awalnya. Ya. Nah, tapi kalau sekarang H10-nya sudah sama dengan H7 dan di sini ada setoran, ya jangan ditambah, kosongkan gitu. Ya. Jadi di sini ada 5 tingkatan if, kawan. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau udah sampai sini, sampai di sini kurung tutupnya bingung jumlahnya berapa, nggak usah, biar aja sampai sini langsung enter, nanti keluar gini enter lagi, maka jumlah kurung tutupnya akan diisi otomatis oleh Excel. Atau teman-teman bisa menghitung if-nya ada berapa, oh if-nya ada 5, ya kasih aja kurung tutup 5 gitu ya. Nah, ini ada di kolom P, kawan. Sekarang kita masuk di kolom Q ya. Kolom Q ini adalah pengurangan simpanan pokok. Hampir mirip dengan kalau ketentuan di tempat teman-teman, ternyata simpanan pokok itu masih bisa ditarik gitu ya, ditarik. Oh, ternyata saya salah. Artinya ditarik bukan kembali ke anggota, tapi anggota itu maksudnya untuk setor ke khusus gitu. Bukan narik kembali uangnya, tapi dipindahkan ke simpanan khusus. Artinya ketentuan di koperasi teman-teman ini bebas ya, tidak harus seperti yang di tempat saya ini ya. Nah, kalau ini memang bebas ketentuannya, maka nanti formulanya sama, mirip dengan yang ini, kolom E gitu ya. Tapi di sini bukan kosong, melainkan apa? Karena dia kolom minus, berarti berkurang ya. Berkurang berarti tarikan. Nah, kita pilih yang TRKN. Nanti tapi di sini nanti ditambah TRKN SP, ada TRKN simpanan khusus, ada lagi TRKN simpanan wajib, misalkan begitu, misalkan bebas ya. Maka pilihannya harus ditambah di sini supaya nanti di sini bisa kita ada pilihan. Nah, kalau memang ketentuannya bebas seperti itu, maka nanti di sini sama seperti di kolom O. Cuman pengisiannya adalah bukan kosong tapi sesuai dengan yang tertulis di sini ya. TRKN itu maksudnya tarikan, saya singkat aja gitu ya, supaya kolomnya nggak terlalu lebar, keterangannya nggak terlalu panjang. TRKN apa di sini? OSP, berarti di sini nanti kalau kita mirip dengan kolom O, di sini tulisannya adalah TRKN spasi SP. Kalau memang simpanan pokoknya ini bisa di setor dan bisa ditarik ya, bebas, tidak ketentuan ya.
Nah, tapi kalau di tempat saya, karena tidak bisa ditarik simpanan pokok, kecuali kalau mundur anggota tersebut, berarti hanya satu syarat di sini. Artinya kalau dia mundur, maka ini isikan. Isikan dari mana? Dari H10 ditambah dengan P10. Gitu. Ya, harusnya begitu. Kolom apa? Kolom Q ini H10 ditambah P10. Ini ditambah string P10. Jadi gitu ya, kawan. Jadi kalau dari transaksi ini nama yang bersangkutan mundur, maka di sini nanti muncul keterangan mundur. Gitu ya. Sehingga formulanya jika di kolom N-nya, yang ini saya nggak bahas yang depan ya, kosong-kosong kan tuh, jika kolom N-nya sama dengan mundur, ya, maka di kolom Q ini isikan saldo awal ditambah kolom P. Karena bisa jadi sebelum dia mundur, mungkin 2 minggu sebelumnya dia melakukan setoran di bulan yang sama. Berarti ini ada angkanya. Sekarang kalau dia mundur, maka kita kembalikan pokok saldo awalnya ditambah dengan mutasinya yang ada, gitu. Ya, ini kawan, baru untuk simpanan pokok. Kemudian kita geser ya, ini aja saya hide. Kita masuk ke simpanan khusus. Simpanan khusus ada di kolom apa ini? Ada di kolom R, gitu ya. Nah, ini coba saya buka dulu. Unhide. Nah, ini kolom R. Ini ya. Nah, simpanan khusus di sini nilainya adalah 450, kawan, ya. 400. Formulanya hampir mirip dengan yang di kolom P tadi, tapi ada sedikit perbedaan, ya. Ketentuan di sini simpanan khusus adalah harus 450 ketentuannya, ya. Tapi karena di sini prioritas pertama adalah pemenuhan pokok, maka khusus sekarang menjadi prioritas kedua, ya. Nah, kolom R itu kita isinya begini, kawan. Jika kolom I10, jadi saldo awal simpanan khususnya itu masih kosong, ya, masih kosong. Sementara setorannya ada, tapi yang kita ambil bukan angka total setoran, karena tadi prioritas untuk pokok, berarti jumlah setorannya ini dikurangi dengan yang sudah diambil untuk kolom P tadi. Jangan saya munculkan. Jadi jumlah setorannya ini dikurangi dulu yang sudah diambil untuk kolom P. Itu. Makanya di sini kolom R ini tertulisnya jika I10-nya masih kosong dan nilai setorannya setelah dikurangi kolom P itu lebih besar dari ketentuannya, ya. Ketentuannya adalah 450. Katakan dia setornya berapa? 1 juta. 1 juta diambil 500, ya. Berarti masih ada sisa 500 kan? Nah, lebih besar dari I7, maka kita isikan ini angka yang lebih kecil. Ya, nah, gini. Tapi kalau dia lebih kecil, nah, katakan dia setorannya berapa? 600, 500 diambil untuk pokok. Berarti jumlah setorannya 600 dikurangi 500, ada 100 kan? Nah, 100 itu isikan di kolom R. Ini, if yang kedua, kolom R. Ini ya, ini kawan. Jika saldo awalnya kosong, sementara nilai setoran setelah dikurangi dengan simpanan pokok lebih kecil dari ketentuan simpanan khususnya, maka ya nilai setoran tadi di kolom O dikurangi dengan simpanan pokok kolom P. Kita ambil sisanya, ya kawan. Ya. Jadi ini ada setoran katakan 700. Pokoknya masih kosong, berarti 500 kan diambil untuk pokok oleh sistem. Sisa berapa? 200. Nah, makanya 200 itu kita isikan ke sini. 200 dari mana? Dari kolom O dikurangi kolom P.
gitu ya kawan. Itu jadi call if yang ketiga ya. Ini saya hide lagi supaya enak untuk melihatnya ya. Nah, kita sudah sampai pada if yang ketiga. Nah, sekarang ini kita lihat lagi. Tapi kalau I10-nya, simpanan khususnya masih lebih kecil dari yang seharusnya, ya. Kemudian kalau ditambah dengan sisa, O dikurangi P tadi lebih besar dari, nah, lebih besar sama dengan I7, maka I7 dikurangi dengan saldo yang ada, ya. Sama dengan yang P tadi, kawan. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada setoran ya 1 juta, diambil untuk pokok 500, sisa 500. Ini masih 0 katakan. 0 ditambah sisanya berapa? 500, lebih besar dari ini ketentuannya, ya kan? Maka apa yang kita isikan adalah 450 I7 dikurangi dengan I10. Ya, kenapa nggak diambil ini aja, ini kurang ini? Karena nanti ini persyaratannya lebih besar sama dengan, ya kalau dia setornya 2 juta gimana? Nah, kan kebesaran nanti di sini. Kalau kita ambil 2 juta dikurangi 500, 1,5. Makanya selalu kita ambil formulanya nilai yang seharusnya dikurangi dengan nilai yang ada. Kalau dia ini seperti ini. Ya, nah, yang ini. If yang ketiga ini. Sekarang kita coba lihat if yang keempat. 1, 2, 3 ini di bawah ini. Ya, kita lihat if yang keempat. Kemungkinannya, jika H10-nya lebih kecil dari ketentuan, ya, kemudian, saya melihatnya kok ke kolom P, kolom R ya. If yang 1, 2, 3, 4. Ini, kurang ke kanan. Nah, ini. If yang keempat, teman. Jika I10-nya lebih kecil dari, ya jadi bacanya jika simpanan pokok saldo awalnya lebih kecil dari yang seharusnya, kemudian saldo awal tadi ditambah sisa setoran setelah dikurangi dengan simpanan pokok. Jadi kolom O-nya dikurangi dengan kolom P ya, simpanan pokok yang kolom plus. Sisanya itu saldo awal ditambah sisanya lebih kecil dari jumlah simpanan khusus yang seharusnya, maka kita masukkan selisihnya. Kolom O dikurangi kolom P ya. Tapi jika kolom I-nya, kolom I simpanan pokoknya, ya simpanan khususnya sudah sama dengan ketentuan, ya sudah sama dengan ketentuan di sini, maka kosongkan, nggak perlu ditambah, gitu, ya kawan, itu, ya. Mudah-mudahan nggak sulit ya pengertiannya, karena memang nanti formula di sini tergantung ke ketentuan dari masing-masing, gitu. Kalau memang ketentuannya persis di tempat saya, klien saya, maka formula ini bisa dipakai teman-teman. Tapi kalau tidak ada ketentuan, bebas, anggota boleh setor kemana saja, itu lebih simpel formulanya. Sama seperti di kolom O, teman-teman bikin. Tinggal nanti kalau di kolom plusnya, teman-teman, di sini yang kosong ini ditambahin setelah tanda petik, karena plus berarti STRN. Apa simpanan khusus mau ditulis gimana gitu ya, di pilihan tadi di transaksi. Nah, ini formulanya harus sama dengan apa yang tertulis di sini. Jangan sampai beda, di sini TRKN tapi formula nulisnya tarikan, nggak akan ketemu gitu ya. Jadi harus terisi sesuai dengan apa yang ada di sheet transaksinya. Demikian pula di sini, kalau memang di tempat teman-teman ini bebas, maka di sini sama formulanya. Cuma nanti karena ini kolom minus, di sini setelah apostrof pertama, tanda petik pertama ditulis TRKN ya. Kemudian apa namanya? Simpanan khusus, apa disingkat SK gitu ya. Tergantung penulisannya bagaimana, harus sama yang jelas ya.
penulisannya harus sama dengan yang ada di sheet transaksi. Ya, kawan, itu ya. Kemudian saya masuk ke simpanan wajib. Nah, ini simpanan wajib, tarifnya berapa? Nah, kebetulan di tempat klien saya 25.000 per bulan. Nah, sehingga kita harus punya acuan dulu sampai dengan tanggal laporan ini seharusnya berapa nilai simpanan wajib ini anggota. Nah, kita menghitungnya gimana? Kita punya formula ini, kawan, di sini ya. Jadi ini kita bikin ya. Sebetulnya kalau teman-teman bisa nanti ini jadi satu formula, cuman nanti panjang ya. Ini saya pisahkan untuk pembelajaran aja. Ya, ini yang depan saya tidak bahas ya, yang if kosong enggak. Nah, karena kita ingin mencari dari dia mendaftar sebagai anggota sampai tanggal pelaporan itu berapa bulan. Karena kita mencari jumlah bulannya, selisih bulannya, kita menggunakan fungsi dated if ya, sama dengan di pinjaman ya kawan, sama dengan di yang di pinjaman. Berarti dated tapi arahnya maju dari tanggal yang lama ke tanggal yang paling muda. Nah, ini dated if kurung buka, tanggal pendaftarannya di mana? Di G10, titik koma tanggal pelaporannya di F7. Nah, kemudian mau kita ambil apa? Bulan, titik koma, tanda petik M, tanda petik tutup, kurung tutup. Ya, itu. Baru kita tambah 1. Gitu ya. Kenapa? Misalkan ini 2016 kawan ya. Misalkan ini 2016 ya. Ini coba saya rubah 2016. Sorry. Ini asalnya dari gini. Nah, 2016. Ya, kemudian formulanya di sini tidak saya beri tambah 1. Misalkan kita menghitung dari Januari ke Maret, berarti berapa bulan? Kalau kita ngitung selisihnya aja 2 bulan. Tapi kalau menghitung yang benar, berarti Januari dia sudah punya kewajiban kan, 25.000. Februari 25.000, Maret 25.000. Makanya di formula ini perlu ditambah 1. Supaya dia di sini terhitung 3. Itu. Nah, kalau sudah ketemu 3, maka di sini tinggal 3 dikalikan ini formulanya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau digabung, bisa aja ya. Jadi yang D-nya itu di kolom di mana? Ini D ini teman-teman rubah formulanya, formula yang ini. Dated if ini. Gitu ya. Jadi cuma punya 1 ya. Tapi karena belajar nggak apa-apa, dipisah dulu. Nanti teman-teman bisa coba-coba aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke kolom wajib. Ini coba saya tutup dulu ya. Saya hide supaya nggak terlalu lebar. Kolom T, kawan. Kolom T ada di sini. Ya. Kolom T ini sekarang kita tulisnya yang pertama, jika ya, jika F10-nya tidak ada nama kosong, N10-nya juga tidak ada keterangan yang mundur, ya, maka ini kosongkan. Yang kolom plusnya kosongkan. Karena kalau mundur itu nanti kan ngisinya di kolom pengurang, ya kan. Jadi ini if yang pertama itu, jika tidak ada nama kosongkan, isikan 0 bukan kosong ya. Kalau keterangannya ini adalah mundur juga di sini isikan 0 ya, bukan kosong. Sekarang if yang kedua, jika K10 adalah apa? Sukarela. Loh, kenapa kok kita bahas langsung ke K gitu ya? Karena di sini sukarela ini saldonya digunakan untuk memenuhi simpanan wajib, gitu ya kawan. Jadi misalkan ya, oh ini saya rubah, saya kembalikan 2017 ya. Nah, kita lihat sekarang. Wajibnya dia baru ada 150, padahal seharusnya sejak dia menjadi anggota sampai tanggal laporan ini harusnya dia 375 gitu. Nah, nanti diisi dari mana? Diisi dari sukarela.
Makanya di sini simpanan sukarela ini hanya bisa disetor tapi tidak bisa ditarik. Ketentuannya begitu, kawan ya. Tapi kalau di tempat teman-teman bebas, sama seperti tadi yang sudah dibahas, formulanya sama dengan di kolom O, gitu ya. Cuma nanti di sini yang belakang sendiri, setelah tanda petik pertama ditambah STRN setoran apa sukarela, tulisannya di mana. Yang jelas tulisannya harus sama ya dengan yang ada di pilihan di transaksi ini. Nanti di sini harus tambah lagi, jangan lupa teman-teman ya. Oke, itu ya. Kita lanjut kolom T. Mana kolom T nih? Nah, ini. Jadi jika kolom sukarelanya kosong atau 0, kemudian kolom I-nya juga belum ada angkanya, masih 0, ya, maka simpanan wajib di sini tidak ada yang bisa ditambah, 0. Kita isikan 0, ya kan? Tidak ada setoran dan simpanan wajibnya juga masih kosong, sukarelanya juga kosong dan tidak ada setoran, gitu kan? Makanya di sini kita berikan 0, gitu ya. Jika K10 sukarelanya tidak ada saldo 0 atau kosong, ya, ini atau berarti ya. And or gini berarti kita bacanya yang atau dulu. Bila K10-nya sama dengan 0 atau K10-nya sama dengan kosong, dan baru dannya kita tulis pertama tapi dibaca yang terakhir, dan kolom setorannya sama dengan kosong, maka di kolom T ini kita isikan 0. Itu ya. Ada 3 persyaratan, tapi dari 3 persyaratan itu salah satu dalam bentuk pilihan, makanya kita menggunakan and dan or. Cuman bacanya yang or dulu, baru yang terakhir ini dan-nya, kawan ya. Oke, sekarang alternatif yang ketiga, 1, 2, 3 ya untuk kolom T. Ini sudah saya tulis di bawah ya. Formula hijau ini bacanya ini. Jika saldo awalnya simpanan wajib ditambah dengan saldo awal sukarela, ya, jadi saldo wajib sudah ada angkanya, di sini juga sudah ada angkanya seperti ini ya, JK ini sudah ada angkanya 275 dan 1975, kemudian ditambah dengan nilai setoran tapi dikurangi dengan pokok dan khusus. Ya, karena wajib menjadi prioritas ketiga. Jadi nilai setorannya harus dikurangi dulu dengan setoran untuk simpanan pokok dan setoran untuk simpanan khusus. Apabila saldo awal tadi ini ditambah dengan sisa, ya kita istilahkan sisa setoran, jumlahnya lebih besar sama dengan C10, lebih besar dari yang seharusnya, ya, ditambah tapi lebih besar dari ini, maka formulanya adalah C10 nilai yang seharusnya dikurangi dengan jumlah wajib yang ada, dikurangi dengan kolom C, dikurangi dengan kolom C, ya. Sebetulnya sama dengan yang di kolom untuk simpanan pokok dan simpanan khusus tadi, kawan. Kalau lebih besar sama dengan, maka kita yang di sini ini dikurangi ini, ya. Kalau di wajib karena sekarang angkanya ada di kiri, ya kira kita tulis kolom C10 dikurangi dengan J10, gitu, ya. Itu, kawan, ya. Sekarang yang ini, yang keberapa? Yang keempat. Jika J10 simpanan wajib saldo awalnya ditambah dengan sukarela, kemudian ditambah dengan sisa, ya, O min P min R ini saya istilahkan sudah sisa, ya. Jadi jumlah setoran dikurangi dengan yang untuk pokok, dikurangi lagi dengan yang untuk khusus. Jadi sisa, ya. Jadi jika saldo awal simpanan wajib ditambah saldo awal sukarela ditambah sisa lebih kecil dari nilai wajib yang seharusnya, kolom C10-nya, ya, lebih kecil, berarti kan bisa kita tambahkan, ya toh? Maka kita tambahkan K10 ditambah O ditambah sisanya sukarela
ditambah dengan sisanya. Tapi yang ininya jangan diikutkan J10-nya ya. Kita hanya menambahkan dari mutasinya. Mutasinya mulai di mana? Ada di kolom O. Gitu. Ini hanya untuk penentuan formulanya. Kalau dia masih lebih kecil, saldo awal ditambah sisa lebih kecil, maka sisa itu yang kita tambahkan, kita munculkan di sini, kan gitu ya. Makanya formulanya, makanya sukarelanya ini ditambah dengan sisa ya, karena masih lebih kecil dari simpanan wajib yang seharusnya. Nah, ini kemungkinan alternatif yang bisa jadi terjadi pada simpanan wajib kalau ketentuannya simpanan wajib ini menjadi prioritas ketiga untuk pemenuhannya. Makanya di sini saya istilahkan ada sisa setoran. Prioritas pertama untuk khusus, untuk pokok, prioritas kedua untuk khusus. Makanya di formula yang khusus ada jumlah O dikurangi dengan P. Ya, nilai setoran dikurangi dengan untuk simpanan pokok. Itu ya, kawan. Ini yang ada di kolom V, kawan. Itu ya. Kemudian yang ada di kolom T ya. Di kolom U gimana? Di kolom U ini kan wajib berkurang ya. Nah, wajib berkurang sama dengan kolom-kolom sebelumnya, simpanan pokok dan simpanan ini P, RS, badan khusus gitu. Sama formulanya ini. Ini yang saya klik ya, ini ada di kolom S, yang di U juga sama, kawan. Nah, cuman kalau di sini kan ini I-nya harus ditambah dengan, maaf ini ada kurang ya, ditambah dengan R10. Ini ditambah dengan string R10. Jadi kalau ada mundur, saldo awal ditambah mutasi tambahannya. Ya, di sini juga sama. Kalau dia mundur, maka saldo awal wajibnya kolom J ditambah dengan T. Ini. Jadi sama, kawan, penulisannya. Ini, ya. Nah, J ditambah T. Ini tadi ditambah kalau mundur, I ditambah R. Untuk yang pokok juga sama, H ditambah P. Jadi sama, persis. Tinggal kolomnya kolom apa, jenis simpanan apa, kolomnya menyesuaikan nama kolomnya. Ya, itu. Ini sudah sampai di kolom wajib. Nah, kawan, ini supaya durasi nggak terlalu panjang, teman-teman juga lebih enak belajarnya ya. Saya cut dulu sampai di sini, nanti di bagian berikutnya setelah bab ini, tutorial ini, saya lanjut dengan yang di kolom V ini ya, kolom V. Jadi ini saya hentikan dulu supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke, selamat dicoba dan boleh kalau ada kesulitan boleh tanya saya, nomor saya ada di deskripsi ya. Oke, silakan dicoba.